bilangan real. Untuk bentuk yang keempat. Bentuk fungsinya fx dibagi akar gx. Maka syaratnya adalah gx-nya lebih dari 0. Tidak ada tanda sama dengannya ya, karena bentuk akar ini berada di bawah sebagai penyebut. Oke, kita lihat contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5 dibagi dengan akar dari x ditambah 7. Oke, untuk pembilang sudah tidak ada masalah, karena pembilangnya ini bentuknya linear ya. Maka domainnya semua anggota bilangan real. Nah, sekarang kita tinggal menghitung yang penyebutnya. Syaratnya itu adalah x ditambah 7 lebih dari 0 di dalam akar dan sebagai penyebut, maka hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Maka x-nya lebih dari negatif 7. Nah, sehingga di sini langsung df-nya adalah x sedemikian hingga x-nya lebih dari negatif 7 untuk x anggota bilangan real. Mudah ya? Contoh nomor 2. Fungsi gx sama dengan 5 dibagi akar dari x kuadrat dikurang 49. Syaratnya, x kuadrat dikurang 49 lebih dari 0. X kuadratnya lebih dari 49. Nah, seperti yang tadi, maka nilai x-nya di sini ada 2. Kita bentuk dalam sama dengan dulu, karena ada 2 ya. Ada lebih dari 1, yaitu 7. Dan x-nya negatif 7. Lalu, betul, kita tempatkan pada garis bilangan. Oke, di sini ada garis bilangan. Nah, pejal atau enggak? Tidak pejal karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, di sini negatif 7, di sini 7. Nah, misal kita ambil nilai 0 di sini. Nah, kita ambil 0 di sini. Kita substitusikan, maka hasilnya 0 kuadrat dikurang 49, hasilnya adalah negatif 49, negatif. Bentuknya kuadrat, langsung di sini positif, positif. Mau dicoba satu persatu? Boleh, ya. Maka kita pilih yang positif karena lebih dari. Oke, kita pilih yang positif. Sehingga domain dari fungsi G itu atau DG yaitu X sedemikian hingga X-nya kurang dari negatif 7, tidak ada sama dengannya karena tidak pejal, atau X-nya lebih dari 7, di mana X-nya adalah anggota bilangan real. Oke. Lanjut contoh yang ketiga. Di sini diketahui fungsi hx sama dengan x dibagi akar dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12. Nah, syaratnya 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 lebih dari 0. Kita akan faktorkan yang di sebelah kiri. Nah, kita faktorkan. Sini kita faktorkan ke sebelah atas ya, ke atas ini. Oke, kita faktorkan. Cara memfaktorkannya pasti sudah bisa. Di sini akan coba kita bahas lagi. Di sini nilai A-nya adalah 2 ya. Maka kita cari A dikali C. Nah, A dikali C-nya berapa? A dikali C. 2 dikali negatif 12. Ada negatif 24. Nah, kita tulis 24-nya aja dulu. Oke. 24
24 itu bisa macam-macam ya, dari 1 kali 24 gitu. Kita tuliskan aja. 1 kali 24, 2 kali 12, 2 dikali 8, 4 dikali 6. Ada lagi? Sudah ya? Nah, ini 3 dikali 8, 4 dikali 6. Sudah. Akan kita pilih mana yang selisihnya 5. Nah, ternyata yang selisihnya 5 itu yang ini. Nah, 3 dan 8 ya. Supaya, nah yang diminta di sini kan negatif 5. Supaya jadi negatif 5 maka 3 dan negatif 8 gitu kan. Nah, maka di sini kita tuliskan kembali ini 2x kuadrat. Nah, ini negatif 5-nya tadi kita dari 3 dan negatif 8. Nah, di sini kita tuliskan ditambah 3x dikurang 8x. Nah, kalau di sini kan kita hitung kan 3x dikurang 8x itu jadinya negatif 5x gitu ya. Dikurang 12. Lebih dari 0. Oke. Kemudian kita pisahkan nih, 2 di depan, 2 di belakang. Oke. 2x kuadrat ditambah 3x. Masing-masing bisa dibagi dengan x. Nah, x-nya di sini kita tuliskan. Kemudian 2x kuadrat dibagi x, 2x. Plus 3x dibagi x itu plus 3. Oke. Negatif, sini negatif. Negatif 8x dikurang 12. Sama-sama bisa dibagi dengan negatif 4. Nah, maka negatif 8x dibagi negatif 4, 2x. Negatif 12 dibagi negatif 3, dibagi negatif 4 plus 3. Ya, lebih dari 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata yang di dalam kurung itu sudah sama ya. Sudah sama, yaitu 2x plus 3. Nah, maka faktor dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 itu, nah kita lihat di sini kita tuliskan yang ada di dalam kurung salah satu aja karena sudah sama. 2x ditambah 3. Kemudian yang satunya adalah yang ada di luar kurung yaitu x dan negatif 4-nya. X negatif, x dikurang 4. Lebih dari 0. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan. Di sini 2x ditambah 3 dikali x dikurang 4 lebih dari 0. Oke. Karena nilai x-nya ada 2. Oke, kita akan mengubahnya dalam bentuk sama dengan terlebih dahulu. 2x ditambah 3 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 3. X-nya berapa? Negatif 3 per 2. Yang satunya x dikurang 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Nah, kita letakkan pada garis bilangan sama seperti nomor 2. Di sini ya. Pejal atau tidak? Tidak pejal karena tidak ada tanda sama dengannya. Di sini hanya lebih dari. Maka tidak pejal. Di sini berapa? Di sini negatif 3 per 2. Yang di sini 4. Oke, sama seperti nomor 2 tadi. Kita ambil salah satu. Bilangan di sini 0. Nah, kalau kita substitusikan kepertidaksamaan ini ya, 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12. Nah, kita substitusikan ke sebelah kiri aja ini. Hasilnya akan berapa? Kalau x-nya di sini diganti 0, maka tinggal menyisakan negatif 12. Hasilnya adalah negatif ya. Bentuknya adalah kuadrat. Bisa langsung di sini positif dan positif. Mana yang akan kita pilih? Yang kita pilih adalah yang positif. Karena di sini yang diminta adalah lebih dari. Oke, yang positif ini ya, dan ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan domain fungsinya.
untuk yang nomor 3 di sini ya. Nah, domain fungsinya berarti DH gitu ya. Domain fungsi H. DH sama dengan X sedemikian hingga X-nya kurang dari negatif 3/2 atau X-nya lebih dari 4 untuk X anggota bilangan real. Bentuk fungsi yang kelima, akar dari